Anda berniat untuk masuk partai politik? Tidak. Anda berniat untuk ikut kontestasi presiden 2029? Tidak. Saat ini saya tidak bisa. Saya bilang ikuti. Berniat berarti mensre aku. Saya tidak mau. Saya ikut. Tuhan suruh stop, saya bicara, saya stop. Tuhan bilang, pulang kau, pulang saya. Saya serahkan semua hidup mati saya buat ke dalam tangannya. Hidupku bukan aku lagi. Bapak suruh nyanyi kesaksian di Natal. Hidup ini adalah kesempatan. Lakukan itu, ini kesempatan. Ini jadi kesempatan bukan untuk diri kita. Melayani Tuhan. Ya, bukan. Jangan sia-siakan. Ya. Jadi bukan untuk saya, untuk kalian semua. Saya hilang nggak masalah, tapi kalian semua bahagia. Ya, saya ingin kalian semua apa? Kembali kepada Tuhan. Bukan saya bilang saya nabi, bukan. Ya, tapi kan apa yang Anda sampaikan ini kan sudah masuk dalam relung dan pikir tidak sedikit orang loh. Dan kalau kemudian mereka percaya dan berharap kepada Anda, saatnya Tuhan. Pak Dharma harus maju. Pak Dharma harus Tuhan. Mendapatkan tempat untuk paling tidak menyuarakan mereka. Kalaulah ada motornya, kalau ada instrumennya, apakah Anda berniat untuk maju kontestasi 2029? Biarkan Tuhan, rencana Tuhan yang terjadi. Terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Jangan pernah rencana. Saya mau ajarkan ini. Ketika kita planning, organizing, activating kita punya hidup kita sekarang aja di planning sama mereka. Paham ya? Mereka sudah planning, ilmu planning, organizing, activating itu ilmu mereka. Kita disuruh bikin yang kecil-kecil. Dan selalu ada di situ budgeting. Nah, saya tidak mau. Saya tidak mau berpikir itu. Kenapa? Ya, kalau ada yang urus. Nafsu, ya nggak usah dipikirin. Nanti it will come when it come. Terjadilah. Maka terjadilah. Kun fayakun. Udah, kayak gitu pikirannya. Jiwamu kayak gitu, imanmu kayak begitu. Itu. Terjadilah. Kalau memang itu terjadi. Jadi jangan hidup karena mau dikenal orang. Betul. Jangan mau hidup untuk dapat sesuatu. Biar aja. Saya parafrasekan secara simpel. Kalau itu panggilan? Panggilan itu kan begini. Ini panggilan sekarang. Iya, kan balik lagi kalau itu adalah panggilan Tuhan untuk Anda melakukan bagian yang Anda tidak. Seringkali orang bilang panggilan, padahal Tuhan sudah panggil-panggil dari kapan-kapan. Panggilan itu bukan selalu deklarasikan panggilan. Setiap hari panggilan Tuhan apa? Lakukan untuk kemuliaanku. Nggak ada lain. Bukan lakukan nanti udah itu kau curi kemuliaanku. Nggak. Lakukan untuk kemuliaanku. Lakukan segala sesuatu seperti kamu sudah melakukan untuknya. Seperti untuk Tuhan. Ya, selesai. Gak usah ada target. Jangan pernah ada target. Jangan sampai kita mendekat kepada Tuhan karena ada janji. Tidak tulus. Karena ada neraka. Baru saya berbuat baik. No. Bukan itu konsepnya. Itu keliru. Ya, berbuat baiklah karena apa? Kamu sudah penuh. Ya, itu yang disebut kenali jati diri. Jati itu solid. Kamu tidak perlu validasi hidup. Oke? Tidak perlu benda-benda material lagi untuk mengisi, memvalidasi dirimu. Orang tidak perlu beli Hermes, mobil-mobil mewah. Itu kan validasi, bos. Iya, jadi happiness bagi Anda apa? Ya ini. Ketika saya bisa menyuarakan sebelum saya dipanggil oleh dia. Nanti ditanya, maaf, kau menyebut nama aku, tapi aku tidak mengenal kau karena aku melihat tidak ada iman padamu. Iman bukan teori, iman praktek, tanpa perbuatan. Adalah mati. Mati. Jangan sampai Anda kelihatan masih hidup, tapi Anda punya jiwa udah mati. Dan COVID mematikan jiwa. Karena dari situ, jiwa adalah akar. Pohon mati seperti pohon ara. Dia layu, akarnya dulu yang mati. COVID pun sama. Orang ditakutin. Dia drop, dibilang virus. Virus itu adalah peperangan spiritual. Dia main di situ. Kalau you menang di dalam dunia, alam spiritual, Anda akan menang di alam fisik. Terpujilah namanya. Semua demi kemuliaannya. Ya. Yes? Amin untuk itu. Yes. Sekarang saya tanya, Pak Abraham. Anda berpihak pada rakyat atau narasi global? Saya berpihak Titip aja dulu, simpan aja. Banyak orang berdusta. Kepada manusia yang terlihat mata, dia tidak muliakan. Kepada yang tidak kelihatan, baru dia berbicara itu. Ini, di sini kita punya pekerjaan. Jadilah kerjaannya seperti, di bumi seperti ini. Komisaris Jenderal Polisi Dharma Pongrekun menghentak kita dengan apa yang saya sampaikan. Di awal saya katakan, tayangan ini tidak untuk disaksikan.
apabila Anda tidak siap untuk mendengarkan apa yang disebut sebagai kebenaran. Maka dari itu, saya harus berterima kasih kepada Pak Dharma, mendapatkan banyak sekali insight, pola pikir, bagaimana kita melihat satu isu nggak hanya dalam satu perspektif saja, tapi tentu melihatnya dari helikopter point of view yang lebih luas tentang mengapa suatu terjadi, apa di balik itu, bukan tentang 5W1H Anda sebutkan. Sehingga kita melihat bahwa satu dengan yang lain itu terhubung, terkoneksi satu sama lain. Itulah yang namanya connecting people. Connecting people. Connecting people seperti satu ini ya, jargon elektronik ya. Ya, kita ini connecting sebenarnya. Cuman karena kita tidak terbiasa, tidak melihat benang merahnya. Makanya di film-film itu ada laser, tek, 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 tek. Sebenarnya kita seperti itu. Iya. Kita terhubung, cuman sudah dipadamkan signalnya. Oleh apa? Oleh sains. Terima kasih Jenderal. Ini perbincangan yang luar biasa. Dan saya Ingat harus... ya, setiap bicara isu, itu industri. Krisis yang menjadi industri. Ya, makanya insight itu ditutup sama industri. In di dalam das itu apa? Debu. Orang yang main di industri, ada debu di dalamnya. Makanya debu yang seperti ini, hai ini kembali. Ya. Debu. Pak Dharma, terima kasih atas apa yang disampaikan. Tapi balik lagi, skenario ya? Di luar skenario. Sahabat-sahabat saya sekalian, tetaplah berjalan dalam kebenaran walaupun dunia mengucilkanmu. Catatan sejarah dalam hidupmu, jangan sejarah mencatat engkau pernah hidup. Pada waktunya, Tuhan akan membuka tabir. Jangan jadi manusia yang masih tertutup oleh kelambu. Memang kepada kamu diberikan, kepada mereka tidak. Saya harus meng-underline bagian di mana ketika Anda mengatakan waktu yang akan membuktikan. Guru bangsa bilang, Gus Dur bilang, time will tell. Dan pada saatnya kita akan mengerti bahwa apa yang disampaikan di meja ini mengandung nilai kebenaran atau waktu yang akan menguji. Saya Abraham Silaban pamit. Terima kasih, Pak Dharma. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati.